Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di webinar Amerta untuk sesi 4. Jadi kita mengambil tema pada hari ini, menjaga petani merawat NKRI. Pembicara pertama, kami langsung saja kami persilahkan kepada Pak Rene untuk silahkan memaparkan materinya. Kira-kira alokasi waktu 15 menit. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Saya coba share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Ya, baik. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang pangan di Indonesia dan apa kira-kira hubungannya dengan pandemi COVID saat ini. Saya langsung saja karena waktu terbatas. Pertama saya mau update dulu soal kondisi COVID di Indonesia pada saat ini. Terakhir data tanggal 10 Juni 2020, itu kemarin, kasus terkonfirmasi positif itu ada 34.316 orang yang terinfeksi. Berarti ada penambahan sekitar 1.241 kasus. Yang dirawat ada 20.228, yang meninggal 1.959, dan yang sembuh cukup banyak, ada 12.129. Atau 35% dari kasus terkonfirmasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi pangan di Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih kondisi pangan di Indonesia? Tabel yang muncul di layar adalah tabel dari 11 komoditi pangan penting, yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, serta gula pasir dan minyak goreng. Data ini saya ambil dari BKP Kementan, Badan Ketahanan Pangan. Nah, sesuai data yang ada, pangan kita masih aman sampai bulan Juni 2020. Sampai akhir bulan ini masih aman. Tapi kemudian kalau dilihat bahwa memang masih ada beberapa komoditi yang kita impor. Ada 3 di sini, yaitu bawang putih, daging sapi, serta gula pasir. Sisanya bisa kita produksi dari dalam negeri. Pada bulan Agustus nanti diperkirakan akan ada tambahan panen khususnya padi sekitar 1,7 sampai 2 ton. Sehingga diperkirakan stok akan aman. Asumsinya kalau produksi sesuai target dan impor datang tepat waktu, sampai Oktober kita amanlah soal pangan. Karena kalau kita bergantung kepada impor, ada beberapa kendala karena beberapa negara sudah mulai menerapkan restriksi atau larangan untuk ekspor bahan pangan, misalnya seperti Vietnam dan Thailand itu sudah melarang untuk ekspor beras, atau Rusia yang membatasi ekspor gandum. Selanjutnya, menurut data Indeks Ketahanan Pangan Indonesia hasil survei pada tahun 2019, atau bisa kita bilang pada kondisi normal, ada 6 provinsi yang memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah. Di antaranya itu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, tentu saja dengan kondisi seperti ini, dengan adanya pandemi, pasti akan memberikan tekanan yang semakin besar, akan membuat kerentanannya semakin besar di daerah-daerah tersebut. Dan bahkan mungkin bisa bertambah dengan daerah-daerah yang lain. Selanjutnya terkait dengan pangan, tentu saja kita harus mengetahui mengenai elemen yang ada dalam sistem pangan. Elemen dalam sistem pangan mencakup semua kegiatan mulai dari produksi, jadi bukan hanya produksi saja tapi ada produksinya di situ, ada transportasi dan distribusi, kemudian ada pemasaran, ada pengolahan makanan, konsumsi hingga ke pengolahan limbah makanan. Selanjutnya mengenai petani sebagai pihak yang paling utama dalam sistem pangan di dunia atau dalam hal ini di Indonesia, kondisi petani Indonesia pada saat ini pada umumnya memiliki lahan yang kecil. Ya, ini diantaranya sekitar 0,5 hektar per orang.
Kemudian pada umumnya petani kita masih berpendidikan rendah, sekitar 72,6% hanya lulus SD atau bahkan tidak sekolah, dan sebagian besar petani kita sudah berusia lanjut. Kebanyakan anak muda kurang tertarik untuk menjadi petani. Selanjutnya adalah produktivitas kita masih rendah, 1/4 dari produktivitas industri. Data ini diambil dari survei antara pertanian. Dampak COVID terhadap pertanian apa sih yang kita alami? Yang pertama tentu saja adalah gangguan produksi, distribusi, dan pemasaran. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, orang dilarang untuk ngumpul-ngumpul, kemudian ada pembatasan wilayah, barang keluar masuk itu dibatasi, tentu saja produksi dan distribusi serta pemasaran menjadi terbatas. Akibatnya adalah gangguan terhadap ketersediaan pangan karena terhambatnya distribusi atau terhambatnya produksi. Selain ancaman terhadap stok pangan, ancaman lainnya adalah kelangkaan mengenai stok saprotan, bibit, atau pupuk dan alat-alat penunjang pertanian yang lainnya pun menjadi langka karena ada pembatasan-pembatasan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah dengan menurunnya daya beli masyarakat, imbasnya adalah nilai tukar petani pun ikut menurun. Jika dibandingkan dengan NTP tahun lalu atau NTP bulan yang kemarin, nilai tukar petani pada bulan ini itu menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan semangat petani untuk tetap bertani, untuk tetap berproduksi, menghasilkan pangan bagi kita. Dampak selanjutnya adalah adanya arus balik kaum urban yang menjadi korban PHK atau menganggur karena kendala pembatasan dan lain-lain sehingga industrinya tutup atau dibatasi, dia kemudian pulang ke desa. Tentu saja hal ini akan menjadi satu beban tambahan buat desa. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi peluang karena adanya tambahan tenaga kerja baru di bidang pertanian. Ancaman di pertanian selanjutnya ada peringatan dari BMKG bahwa musim kemarau, kita akan memasuki musim kemarau mulai bulan Juni sampai bulan Oktober nanti, dan diperkirakan pada bulan Agustus adalah puncak dari musim kemarau dan musim kering. Selanjutnya, strategi pemberdayaan terhadap petani itu harus dilakukan sesuai segmen. Dia tidak bisa dipukul rata, semuanya disamaratakan. Sesuai dengan piramida yang ada, sebagian besar petani kita adalah yang berbasis pedesaan dan masih bersifat subsisten. Petani inilah yang harus kita berdayakan. Di tengah ancaman segala macam yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya ada banyak peluang yang perlu dimaksimalkan di tengah pandemi ini. Dipaksa oleh keadaan, pandemi COVID-19 ini mau tidak mau memaksa masyarakat untuk mengubah pola konsumsi. Biasanya perubahan pola konsumsi itu membutuhkan waktu yang panjang, perlu marketing, perlu edukasi segala macam. Dengan adanya pandemi COVID ini, secara instan orang langsung berubah pola konsumsinya. Jika kita mengacu pada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, orang yang dulunya sudah sampai pada tataran aktualisasi segala macam, sekarang kembali menggeser kebutuhannya pada kebutuhan yang paling dasar, yaitu makanan dan kesehatan. Dengan adanya COVID-19 ini, kita kemudian semakin memilih untuk memasak di rumah. Karena apa? Karena pendapatan kita menurun, untuk menghemat, mengirit pengeluaran, kita kemudian cenderung untuk memasak di rumah. Kemudian yang kedua, karena ada ancaman penyakit, mau tidak mau kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, terjadi peningkatan konsumsi rempah-rempah dan herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kita tahu bersama ketika heboh kunyit atau jahe bisa menyembuhkan corona atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh, harga komoditas tersebut langsung meningkat di pasar. Perubahan pola konsumsi yang selanjutnya adalah dengan menghindari interaksi dengan banyak orang,
konsumen pada saat ini lebih cenderung untuk berbelanja langsung ke produsen. Hal ini bisa kita lihat di kota-kota besar, dibantu dengan kemajuan teknologi informasi, orang kemudian menggunakan aplikasi marketplace untuk berbelanja langsung ke produsen. Berbicara mengenai pangan, tentu saja tidak terlepas dari desa, karena desa merupakan sumber penghasil pangan terbesar di Indonesia. Dari data Kemendes, jumlah desa di Indonesia ada 74.954 desa, sesuatu yang sangat besar. Kemudian dengan adanya program dana desa dari pemerintah, pada tahun 2020 ini dialokasikan sekitar 72 triliun, atau bisa dibilang per desa rata-rata menerima sekitar 960 juta rupiah per desa. Mengutip Pak Bayu Krisnamurti, 80% produksi pangan kita dihasilkan dari desa, sementara 18%-nya adalah dari pinggiran kota. Sehingga memang desa menjadi satu tulang punggung terbesar dalam penyediaan pangan di Indonesia. Jumlah petani kita masih cukup tinggi meskipun sebenarnya terus menurun setiap tahun, luasan lahan juga terus menurun, tapi kalau dilihat dari datanya masih cukup banyak, ada hampir 50 juta orang yang menjadi petani. Selanjutnya kita membahas mengenai langkah ke depan, kira-kira apa yang akan kita lakukan terkait dengan pandemi ini. Di bidang pertanian yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur pertanian. Kita harus memastikan proses produksi pertanian itu tidak terganggu, sehingga ketersediaan stok pangan itu tetap berlangsung. Memastikan bagaimana irigasi, bendungan, dan lain-lain itu bisa berjalan dengan lancar, tidak terganggu. Bahkan kalau bisa, ditambah fasilitasnya. Kemudian yang kedua, ketersediaan saprotan itu perlu dipastikan ketersediaan sehingga petani bisa tetap berproduksi. Dan yang selanjutnya adalah akses pasar dan informasi. Dengan adanya akses pasar dan informasi, kita bisa mengetahui stok bahan pangan di satu tempat, kemudian di tempat lain seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kita tidak akan mengalami permasalahan seperti yang kita lihat di berita bahwa di daerah tertentu ada kesulitan sayur mayur, tapi di daerah-daerah yang lain sayur mayurnya dibuang-buang karena tidak mempunyai harga. Yang selanjutnya adalah perlunya diversifikasi pangan. Indonesia adalah negara yang terlalu bergantung dengan pangan dari beras maupun gandum. Kita punya banyak pangan lokal yang bisa diberdayakan, bisa diversifikasi dari sagu, umbi-umbian, segala macam. Kita sebenarnya kaya dengan itu. Ada porang juga yang sebenarnya memiliki nilai gizi cukup tinggi. Kita harus mulai mendiversifikasi, tidak bergantung pada salah satu jenis pangan saja. Kemudian perlu ada pengaturan tata niaga sehingga petani mendapatkan keadilan dalam menjual hasil pertaniannya, serta perlu mengoptimalkan digital platform. Yang selanjutnya, mafia pangan dan mafia impor itu harus diberantas. Karena kelompok inilah yang kemudian menyebabkan pangan kita kadang kesulitan atau kita mendapatkan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Dari sisi petani sendiri, perlu ada bantuan pembiayaan usaha tani untuk menjamin ketersediaan produksinya tetap berlangsung. Akses ke perbankan atau ke koperasi itu perlu dibuka dan difasilitasi. Yang selanjutnya adalah pelayanan sosial dasar, khususnya dalam bidang kesehatan. Bagaimana petani bisa berproduksi kalau kesehatannya terganggu atau terancam dengan penyakit. Jadi yang pasti petani pun harus dipastikan dia tetap sehat sehingga bisa tetap berproduksi. Dan yang selanjutnya adalah pengorganisasian dan peningkatan kapasitas. Jika kita sendiri tentu saja kita kurang bisa berdaya, kita harus mengorganisir petani ini. Sudah banyak fasilitas, banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan di desa. Misalnya ada koperasi atau BUMDes. Organisasi-organisasi seperti itu harus diberdayakan, dialihfungsikan, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, sehingga bisa memberdayakan petani. Dan yang terakhir adalah mengoptimalisasi program-program yang sudah diadakan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa di desa itu banyak program yang sudah masuk, dari dana desa, program keluarga harapan, KUR, ada bansos-bansos,
termasuk adanya BUMDes. Sampai saat ini hal-hal tersebut masih sektoral, belum bisa digabungkan, belum bisa diberdayakan bersama-sama untuk memberdayakan desa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya rasa perlu adanya pendampingan yang efektif. Pendamping desa yang sudah disiapkan oleh Kemendes perlu diberdayakan lagi atau perlu ditambahkan dengan pendamping-pendamping yang berasal dari pihak lain. Saya rasa untuk sementara itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Rene atas pemaparannya. Jadi tadi menarik yang disampaikan Pak Rene, intinya seperti optimalisasi pendampingan, bagaimana kemudian mengatasi situasi yang melanda pedesaan atau petani saat ini. Dan silakan bagi yang mau bertanya bisa memakai untuk fitur chat, bisa lebih duluan.